Selamat siang semuanya, Dr. Bakti masih on the way. Baiklah, selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan lagi acara penulisan ilmiah bersama kita hari yang ke berapa hari ini? Keempat. Ya. Topik hari ini adalah tentang penulisan case report. Mungkin dari rekan residen semua ada yang punya case report juga. Dan hari ini kita akan coba lihat dulu bagaimana sih menulis case report gitu. Baiklah, kebetulan hari ini giliran saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Laniati Hamijoyo. Bentar, saya share screening dulu ya. Apakah sudah tampak? Oke. Jadi sudah tampak slide-nya ya. Jadi hari ini topiknya membuat case report yang menarik. Mungkin sekarang sebentar. Sebelum saya mulai, saya ingin membuat suatu kasus outline dulu. Apa sih case report? Gimana caranya kita supaya case report kita ini bisa dipublish? Apa saja yang harus ada dalam satu case report gitu ya. Dan penting sekali untuk kita mendapat suatu informed consent dalam case report ini. Sebentar. Maaf. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi saya mau kasih lihat sebuah kasus dulu ya sebelum kita mungkin masuk ke dalam bagaimana sih kita menulis suatu case report. Saya ingin menunjukkan suatu kasus ini, seorang laki-laki 25 tahun, dia mahasiswa, baru lulus dari sarjana hukum. Waktu itu dia dikonsulkan ke saya tuh tahun 2011 dengan ankylosing spondylitis. Pada saat dikonsulkan itu dia baru lulus dari sarjana hukum itu. Dia akan dilakukan operasi di hip kanannya. Waktu itu dokter ortopedinya konsul ke saya untuk penanganan ankylosing spondylitis. Pasien ini mengeluh sejak 5 tahun, dia merasa nyeri. Nyerinya tuh ada di betis, di punggung, di pinggang, dan di panggul. Terus terasa capek sekali, lemes gitu. Makin hari makin bertambah nyeri, itu sehingga dia susah bangun karena saking nyerinya. Udah dapat obat-obatan anti nyeri sampai ke MST segala macam. Selain itu dia mengeluh kalau dia tambah pendek gitu. Tinggi badannya berkurang kurang lebih 6 cm. Dan kemudian dari dokter ortopedinya itu dia dikonsulkan karena didapatkan dari MRI-nya ada artritis di hip joint kanannya, juga sakroiliitis gitu, yang sudah ankylos. Jadi mereka diagnosa dengan ankylosing spondylitis. Pada saat saya lihat pasien ini, ya, saya periksa, dia tidak ada sama sekali tanda-tanda radang. Bengkak pun tidak ada di sendi, hangat dan nyeri-nyeri di sendi, tidak ada, hangat tidak ada, tapi nyeri memang. Tapi nyerinya itu seluruhnya, nyeri di otot, nyeri di tulang gitu ya. Dia sudah keliling berbagai dokter, mendapat NSAID dan DMARD, tapi nggak nolong gitu. Terus kemudian waktu itu saya periksa laboratorium, CRP-nya normal, anti-CCP-nya normal, rheumatoid factor normal, dan kebetulan dari dokter sebelumnya karena sudah diduga ankylosing, mereka periksa HLA-B27 juga negatif. Hanya yang sedikit meningkat adalah laju endap darahnya 45. Tapi karena pasiennya tambah pendek, jadi sama saya di X-ray didapatkan ada faktor kompresi di vertebra lumbalnya. Terus kemudian ada protusio di tulang sternumnya. Jadi tulang sternumnya maju gitu. Lalu saya cek DEXA. Dari DEXA itu ternyata osteoporosis berat. T skornya minus 5,5, Z skornya minus 5,4. Berarti ada osteoporosis sekunder. Terus jadi dicarilah laboratoriumnya. Kalsiumnya normal, fosfatnya rendah sedikit, alkali fosfatasenya tinggi sedikit, tapi PTH-nya normal gitu. Nah kemudian karena
ada curiga ke arah osteomalacia gitu, jadi coba dicari. Tapi sudah dicari semuanya tidak dapat. Jadi coba dikasih anti nyeri juga semua nggak respon. Tambah lama dia tambah lemes gitu. Jadi yang saya coba lakukan adalah kirim surat ke Singapura. Jadi saya tulis surat ke Dokter Profesor Cheng di Tan Tock Seng bahwa punya kasus seperti ini gini gini gini. Kata beliau coba cari aja di scan secara keseluruhan. Tapi karena masalah biaya akhirnya belum dilakukan. Nah, terakhir pasiennya dan keluarga mereka kumpulin biaya, mereka akan pergi ke Singapura gitu. Akhirnya berangkat ke Singapura, di sana dicari, diperiksa semua-semuanya nggak dapat. Tapi kesimpulan sementara adalah bahwa kemungkinan suatu keganasan gitu. Tapi dalam 5 tahun gitu, kemungkinan suatu keganasan. Tapi nggak jelas ini keganasannya apa. Dan singkat cerita, mereka kirim pulang. Jadi sudah saya konsul ke sini, kebetulan pernah konsul juga ke Dokter Amai untuk cari. Jadi kita lakukan PET scan. Tapi karena masalah biaya, jadi dia kumpulin biaya dulu, sampai mungkin ada lewat sebulan, 2 bulan, baru kemudian ke Jakarta untuk PET scan. Di PET scan tidak ditemukan suatu keganasan. Akhirnya nyerah lagi, lalu saya kembali tulis surat lagi bahwa tidak dapat setelah dilakukan PET scan, tidak ada tumor sama sekali pada pasien ini. Nah, terus kebetulan ada profesor dari Jepang datang ke Singapura, profesor ahli ahli otot lah, pokoknya penyakit-penyakit otot gitu. Jadi kasus ini mau dibawakan untuk dikonsulkan. Ketika diperiksa pasiennya sudah sampai bangun pun susah gitu. Tapi dibawa ke Singapura, kebetulan ada dokter muda, dokter endokrin yang anamnesa kembali ke pasiennya bahwa kemungkinan besar adalah tumor. Tapi pasiennya ngotot bahwa sudah dicari di Indonesia bahwa tidak ada tumor sama sekali gitu. Nah, terus kemudian dia periksa ulang semua dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Terus dia menemukan ada benjolan di telapak kakinya. Nah, kebetulan waktu di PET scan, ternyata PET scan di Indonesia itu hanya sampai di ankle gitu. Jadi tidak sampai di telapak kakinya. Karena itu miss gitu. Jadi tidak mendapatkan itu. Nah, akhirnya mereka kumpul uang di sana, dokter-dokternya, untuk membiayai operasi pasien ini. Jadi akhirnya pasien ini dioperasi, diangkat tumornya. Nah, kita akhirnya mendapat diagnosanya. Tumornya itu namanya fibrohistiocytic tumor. Ternyata suatu tumor jinak yang menyebabkan pasien ini terjadi hipofosfatemia berat gitu. Nanti patogenesisnya mungkin kita boleh lihat sendiri. Jadi ternyata pada akhirnya adalah hipofosfatemia berat pada pasien ini. Jadi kemudian kami mengusulkan untuk menulis kasus pasien ini. Jadi dari pihak di sana saya mengumpulkan, mohon maaf jangan dicoret-coret slide-nya. Halo, siapa yang coret-coret? Jadi saya coba untuk menulis kasusnya, kemudian minta kepada Prof supaya kasus ini coba dipublikasi gitu. Saya sudah coba menulis, ternyata tidak begitu baik kasusnya. Akhirnya diambil alih oleh namanya Dr. Melvin. Dia adalah dokter endokrin yang menemukan bahwa ada tumor di kakinya gitu. Jadi dokter ini yang membuat membuat diagnosa pasien ini dengan satu tumor fibrohistiocytic. Kita coba membuat di Lancet. Jadi pasien ini kemudian ditulis kasusnya, lalu disubmit ke Lancet. Ini sudah melalui perjuangan mungkin hampir 1 tahun. Tapi pada akhirnya berhasil dipublish di Lancet. Nah, ini Lancet yang Lancet umum. Ternyata saya baru sadar gitu kalau impact faktornya itu besar sekali, 60,39 untuk Lancet ini. Majalah ini ada di Q1 dengan SJR-nya 14,55, yang termasuk besar sekali. Kita bisa bandingkan dengan Akta Medica, SJR-nya itu 0,35. Padahal Akta Medica sudah Q3 gitu ya.
SJR-nya 0,35. Jadi ini ada satu kasus sebetulnya ya termasuk kasus menarik karena jarang sekali ada dan pasien ini selamat gitu setelah dilakukan operasi, selamat gitu. Nah, ini contoh adalah bagaimana membuat sebuah kasus, menulis sebuah kasus untuk bisa dipublish. Jadi ketika saya membuatnya, saya judulnya hipofosfatemia pada pasien yang presenting dengan progressive joint pain dengan chest deformity, weakness, dan karena tumor ini. Ternyata setelah ulang-ulang dari semua yang terlibat dalam kasus ini, akhirnya judulnya jadi Oncogenic Osteomalacia Presenting as a Creeping Illness in a Young Man. Jadi judul pun harus menarik sehingga orang akan membaca ini gitu ya, dan ternyata diterima oleh editor gitu. Simple kasusnya mungkin kita kalau lihat ini sudah hampir 2 tahun, jadi besar sekali file-filenya dan masalahnya, tapi ditulis dalam hanya 1 halaman ini saja gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa menulis kasus itu boleh gitu dengan cukup sederhana, tetapi harus menarik sehingga bisa diterima dan bisa dipublish gitu. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi bagaimana sih kita menulis sebuah kasus gitu. Nah, paling penting sebelum kita mulai menulis sebuah kasus itu, kita harus tanya dulu, kenapa sih kasus ini perlu dilaporkan, perlu dipublish, perlu ditulis gitu. Kalau kita ketemu pasien dengan demam, kemudian pada hari ke-7 demam turun, dan ternyata dia didapatkan demam berdarah. Sekian, selesai, pasien sembuh. Apakah itu bisa dilaporkan gitu ya? Nah, jadi penting sekali kita harus tahu dulu kenapa kasus itu perlu dilaporin. Kalau cuma biasa-biasa aja setiap hari juga kita ketemu, mungkin tidak worth it untuk dilaporkan gitu. Bisa dalam penelitian boleh, tapi untuk laporan kasus mungkin tidak. Jadi harus punya satu arti dulu kenapa perlu ditulis, kenapa perlu dilaporkan gitu. Nah, apa saja main message dari kasus ini gitu. Jadi kalau kita mau menulis kasus, penting sekali harus ada apa sih yang mau disampaikan dari kasus ini. Apakah harus belajar dari kasus ini, apakah harus perhatian penuh lagi gitu ya. Jadi yang kasus tadi saya ceritakan tadi, kesimpulan akhirnya meskipun sudah begitu canggih alat-alat yang kita pakai, tapi masih aja bisa misdiagnose gitu. Nah, jadi kita mulai dengan step pertama. Bagaimana sih kita membuat sebuah kasus? Jadi pada step pertama ini yang kita lakukan adalah tentukan dulu kategori kasus kita apa. Kenapa kita perlu untuk buat nulis? Paling sering itu karena kasus ini jarang gitu. Oke lah, itu bisa ya. Seperti kasus yang tadi saya presentasikan adalah kasus yang jarang, fibrohistiocytic tumor gitu. Atau kasus ini unik gitu karena dia tampilannya beda dari yang ada di literatur. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi harus ada sesuatu dulu. Kenapa sih perlu dilaporkan gitu? Atau kasus ini dia dalam perjalanannya simptomnya ada yang unik gitu ya. Atau dalam pengobatannya dia menggunakan sesuatu yang lain dari biasanya gitu. Ternyata dia sembuh juga gitu. Nah, itu juga bisa merupakan suatu laporan gitu, sehingga nanti bisa merupakan misalnya message dari laporan kasus ini adalah bahwa kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut bahwa ternyata dengan herbal A gitu dia bisa sembuh gitu, herbal A gitu. Jadi sehingga herbal ini perlu diteliti gitu. Nah, tapi itu juga tidak bisa hanya kita kira-kira kasih-kasih aja gitu, tapi harus berdasarkan search literatur yang mendukung gitu. Nah, itu juga penting ya. Kemudian kenapa juga perlu dilaporkan misalnya tadi terapinya ataupun pada mereka yang melakukan pada surgical gitu, mereka menemukan sesuatu yang lain dari biasanya gitu. Nah, itu juga bisa dilaporkan. Oke, sebentar saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah sebelum kita menulis laporan kita, ya
pastikan dulu ini mau masuk kemana gitu supaya nggak 2 kali kerja. Ya, karena apa? Karena misalnya tadi contohnya ini, misalnya di IJRD, kita mau masukkan di IJRD. Mereka bentuk yang mereka minta adalah bentuk kasus dalam grand round. Grand round itu misalnya presentasi kasus satu, terus ada komen dari dokter ahli PA, ada komen dari dokter ahli bedahnya, ada komen dari macam-macam. Nah, itu adalah bentuk grand round gitu. Jadi beda-beda. Sehingga penting sekali kita tentukan dulu maunya masuk kemana gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kasus kita berhubungan dengan masalah trauma gitu. Jadi kita harus pilih jurnal mana yang cocok untuk kasus kita. Setelah sudah pilih jurnal mana yang cocok, lalu kita baca di situ dia maunya tuh seperti apa gitu. Misalnya contoh kalau di Akta Medika, dia ada 2 tempat. Satu misalnya untuk case report, yang satu lagi untuk ilustrasi kasus gitu. Sehingga nanti kalau kita membuat ilustrasi gambar gitu. Sehingga ketika kita menulis, kita sudah adjust sesuai dengan maunya jurnal itu apa, misalnya panjangnya bagaimana, model tulisannya bagaimana. Jadi kita harus adjust dulu. Jadi pertama tentukan kenapa harus mau dilaporin. Kedua, tentukan dulu jurnal mana yang kira-kira kita sasaran masuk. Sehingga tadi kita bisa adjust apa yang kita tulis itu sesuai dengan jurnalnya. Ya. Oke, berikutnya adalah kita buat struktur dari laporan kasus kita. Ya. Jadi kita mau lapor seperti apa gitu. Nah, terus jadi kita harus bikin dulu strukturnya. Misalnya satu, abstraknya bagaimana, terus kemudian presentasi kasusnya bagaimana gitu ya. Jadi apa yang mau ditampilkan di dalam tulisan kita gitu ya. Jadi itu penting sekali supaya kasus kita ini bisa layak publish gitu. Jadi tadi satu, kenapa harus ditulis? Kedua, kalau sudah tahu ya pasien ini menarik untuk tulis, pas lagi jaga malam ada pasien dengan diare sampai BAB darah sampai pingsan gitu. Oh, kasus ini menarik untuk tulis. Jadi pada saat tadi mengapa menarik ditulis, kedua, kumpulkan data, semua data pasien itu yang ada kumpulkan semaksimal mungkin yang bisa kita dapatkan. Kadang-kadang buat teman-teman sejawat sekalian, kadang-kadang kan di sini orang lain di luar negeri sudah periksa ini kita nggak ada gitu, jadi nggak bisa ditulis gitu. Padahal nggak begitu gitu ya. Kita bisa kumpulkan semua maksimal yang ada. Nanti pada saat penulisan misalnya lab yang canggih-canggih ini tidak diperiksa, masukkan ke dalam limitasi itu. Kalau kita punya clue sesuatu yang bisa memastikan diagnosa itu sudah cukup gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, mulailah menulis ya. Jadi jangan membayangkan terus nggak pernah ditulis gitu. Oke. Mulailah menulis. Pertama kalau mau ditulis, tulisin dulu, lengkapin dulu kasus kita. Mulai dari cerita anamnesa pasien kita, cerita pemeriksaan fisik pasien kita, cerita dulu laboratorium yang positif yang ada atau negatif yang mendukung menolak, kemudian diagnosanya, terapinya, masukin dulu semua pasien kita. Nah, selesai kita ambil intinya, baru kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah, untuk masuk ke dalam tulisan kita, tadi sudah kita tentukan kasus ini menarik kenapa untuk dilaporkan. Nah, di situ penting karena nanti itu sebagai introduction dari kasus kita. Jadi nanti di introduction-nya pada saat kita menulis, di awalnya kita tulis bahwa ada sebuah kasus begini-gini ingin dilaporkan. Nah, pada alinea berikutnya kita harus masukkan kenapa kasus ini kita mau laporkan gitu ya. Misalnya ini metode baru loh, tindakan pemasangan CTT yang terbaru berdasarkan ini gitu. Kita udah praktek itu di pasien ini berhasil gitu. Nah, itu yang mau dilaporkan bahwa teknik baru ini berhasil gitu. Nah, itu silahkan. Yang penting harus ada alasan dulu kenapa kasus ini dilaporkan. Nah, itu nanti dimasukkan di dalam introduction. Ya. Nah, setelah kita bikin introduction-nya itu kenapa dia dilaporin, terus kasusnya sudah kita tulis lengkap, walaupun singkat, tapi semua yang penting sudah masuk di sana. Nah, kita mulailah
search literatur untuk mendukung kasus kita ini. Nah, tadi kasus kita misalnya tadi jarang sekali. Nah, kita harus kumpulin berapa persen di dunia yang melaporkan kasus ini gitu. Mulai dengan itu ya. Jadi cari semua literatur yang mendukung. Minggu lalu Dr. Rudis Wicaksana sudah mengajari kita ya. Jadi kita mulai search literatur. Boleh pakai PubMed, Medline, segala macam deh. Banyak sekali yang sekarang sudah bisa dipakai. Lalu kita masukkan dasar dari kasus kita ini sehingga kita bisa laporkan. Jadi cari dulu semua yang mendukung. Jadi misalnya tadi jarang sekali. Jadi cari seberapa jarangnya itu. Bagaimana sampai sejarang itu sampai bisa keluar diagnosanya gitu. Itu juga ya. Apa yang terjadi pada kasus ini pada orang-orang yang pernah dilaporkan gitu ya. Terus misalnya kalau jarang lagi prognosanya bagaimana gitu. Jadi jarangnya itu yang kita mau angkat gitu ya. Itu kayak kasus tadi yang saya sampaikan tadi, karena kasusnya begitu menarik, terus para dokter yang terlibat semua tidak ada satupun yang menerima bayaran dan mereka sudah tahu bahwa itu akan dibuat kasus. Kemudian mereka terlibat aktif untuk ngumpulin uang biar pasien ini bisa dioperasi ya. Nah, semua berharap bahwa semua mau bikin kasus ini sebagai tulisannya masing-masing. Saya juga waktu itu berpikiran gitu, saya akan bikin dari segi saya di Indonesia bahwa kasus ini gini-gini. Terus dokter bedah, saya akan melakukan teknik bedah, saya laporkan gitu. Terus kemudian dokter PA juga, saya akan laporkan sendiri kasus ini sebagai kasus dari PA-nya gitu. Akhirnya ketika kita duduk sama-sama, profesor yang mengambil keputusan dia bilang, kalau kamu punya kasus ini jarang, tapi semua orang nulis, nanti dianggap apa namanya istilahnya melaporkan kasus yang sama bolak-balik gitu. Jadi akhirnya hanya keluar satu paper gitu. Nah, kalau misalnya satu kasus ini mau ditulis, harus tunggu dulu, yang utama dulu harus keluar. Gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah keluar, jadi melaporkan satu kasus yang jarang sekali ini, sehingga di dunia dihitung, oh cuma ada 7 gitu, misalnya contoh ya, cuma ada 7 gitu yang pernah dilaporkan di dunia. Nah, kita bilang, oh seberapa jarangnya dia. Gitu. Nah, nanti dia keluar dulu, kalau orang lain mau menulis lagi, dia tulis di refer ke kasus itu gitu. Jadi bahwa kasus ini telah pernah dilaporkan pada jurnal ini, terus dia akan membahas itu. Nah, itu boleh. Tapi kalau si A mau nulis dari endokrin, si B nulis dari ini, si C nulis, tidak boleh gitu ya. Jadi kalau itu kasus yang sama. Jadi kalau ingin menulis kasus yang sama, tunggu dulu satu sudah keluar, baru kita bisa misalnya hanya pembahasannya, hanya apanya yang dibahas gitu. Tapi bukan menulis kasus itu kembali gitu. Oke? Nah, jadi tadi kita sudah cari dulu literatur yang mendukung di mana, lalu kita tulis. Nah, setelah kita dapatin literatur-literatur apa yang mendukung, nah kita mulai menulis. Coba korelasikan dengan kasus kita. Jadi misalnya tadi pasien tadi itu dalam perjalanan dia terjadi osteoporosis. Kenapa bisa ya sampai tumor itu bikin osteoporosis? Nah, di dalam kasus ini dijelasin kenapa ya sampai terjadi osteoporosis pada pasien ini. Terus kenapa dia sampai nyeri gitu. Nah, itu nanti di dalam pembahasan kita bahas. Kenapa dia waktu itu diperiksa labnya segala macam. Kenapa sampai kalsiumnya tetap normal sementara fosfatnya turun gitu. Ternyata tumor ini dia membuat orang ini akan lose fosfatnya dari urin gitu. Kenapa bisa? Jadi semua yang mendukung ini kita masukkan di dalam kasus kita sehingga orang yang baca menarik, kenapa ya, kenapa gitu, ya. Jadi harus komprehensif, tapi cukup apa yang penting yang harus dimasukkan gitu. Nah, yang paling penting lagi dari kasus menulis kasus adalah tulislah yang sebenar-benarnya gitu. Jangan sampai kita nggak periksa ini ya, ditulis aja normal gitu. Atau kita nggak bikin ini pemeriksaan hepar waktu itu apa ya, sudah nggak ingat lagi heparnya besar atau kecil ya, atau normal ya, tulis aja normal gitu. Padahal jadi kalau pada saat kita mau membuat kasus, kumpulkanlah sekenyataan mungkin, seada mungkin. Mungkin saja yang kita anggap itu bukan, tapi ternyata itu merupakan clue di kemudian hari gitu. Jadi pada saat orang menulis tentang contoh tentang infektif endokarditis gitu ya,
Terus mereka melihat bahwa ternyata di dalam orang-orang itu sering ada ras gitu. Jadi ada yang itu mungkin rasnya nggak berhubungan, udahlah nggak usah lah ditulis gitu. Nah, padahal kenyataan setelah banyak kasus dikumpulin, ternyata didapatkan setiap kasus ini dilaporin ada ras, kasus ini juga lapor ada. Ternyata mereka kumpul, ternyata ras ini correlated, ada hubungannya dengan kasus infektif endokarditis sebagai suatu bagian dari vaskulitis ya. Jadi masukkanlah sejujur-jujurnya, semaksimal mungkin yang kita dapatkan sebenar-benarnya ke dalam kasus yang kita masukkan ini. Mungkin misalnya tidak sesuai teori, tapi nanti kenyataan suatu saat di kemudian hari, oh ternyata ini loh yang unik dari kasus kita. Oke, saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Nah, kalau sudah, kita boleh bikin brief history tadi. Bagaimana treatmentnya, bagaimana kondisi pasiennya sesudah terapi, lalu kita mulai buat selengkapnya. Jadi mulai tadi buat introduction-nya, ya. Introduction singkat aja, biasanya sih 3 paragraf sudah cukup, ya. Nah, kenapa kasus ini mau ditulis? Itu dimasukkan pada paragraf terakhir, alinea terakhir. Lalu jangan lupa untuk tadi masukkan semua data yang ada, ya, semaksimal mungkin, tapi sebetulnya nggak usah semua anak HB, leukosit, trombosit, tapi masukkan yang penting-penting, yang mendukung, ya, yang mendukung atau yang menyingkirkan gitu. Lalu tadi bikin diskusi yang menarik untuk membahas kasus kita, lalu kesimpulannya apa dan apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini. Itu penting sekali, ya. Nah, jadi nanti di dalam kasus yang kita tulis, kita bisa menjawab kenapa kasus ini menarik untuk ditulis di dalam yang tadi kita tulis. Nanti slide-nya bisa dibagikan, silakan saja ya, saya juga bahas aja. Dan terakhir adalah referensi. Jadi masing-masing kasus itu dia juga punya batasan untuk referensi. Jadi misalnya kalau di akta medika mereka minta kalau kasus itu hanya 15 referensinya. Jadi kita juga harus benar-benar mungkin sudah dibahas Dr. Guntur ya waktu itu. Jadi kita harus benar-benar pilih yang mana yang kita mau masukkan di dalam literatur dari kasus yang kita laporkan itu, ya. Nah, ini saya punya terakhir mungkin sedikit. Saya bawakan kasusnya Dr. Aninka, Dr. Badai, ya, Dr. Arto yang terlibat dalam kasus ini. Ada seorang laki-laki, mungkin kasusnya kan sering kita temukan ya, ada seorang laki-laki 36 tahun, dia dengan riwayat ada sinus falsafanya ruptur, sudah lama sekali, masuk rumah sakit itu karena demam yang sudah berlangsung lama 6 bulan. Pasiennya ada lemes, berat badan turun. Ada sedikit ras, murmur, dan limfadenopati di inguinalnya. Pada pemeriksaan lab hanya leukositosis sedikit, CRP naik, ada anates positif. Kultur darah semua negatif. Di CT scan ada multiple limfadenopati di toraks dan abdomen. Kalau lihat begini sepintas kita akan pikir TB, pikir autoimun disease, ya. Waktu itu sih dipikir curiga infektif endokarditis karena tadi ada murmur itu. Lalu kemudian masih di DD autoimun. Dari eko, dari cardiac CT curiga ada vegetasi. Nah, akhirnya dilakukan operasi, dia ada ras, ya. Akhirnya dia dilakukan operasi, diangkat vegetasinya, terus mereka kan sudah kultur darah negatif. Nah, ternyata dari kultur jaringannya didapatkan E. coli gitu. Nah, kasus ini jadi menarik gitu ya. Ini hasil-hasil dari CT scan-nya, hasil dari ekonya, dan hasil dari PA-nya. Kalau lihat sepintas aja gini, oke lah ini kasus biasa kita juga dapat kan di praktek dalam kalian teman-teman residen waktu di residen kan juga dapat kasus seperti ini gitu, ada gitu ya. Nah, jadi tapi apa menarik nggak pasien ini ditulis gitu ya sebagai satu laporan kasus? Menarik, karena ternyata E. coli ini jarang sekali terjadi yang menyebabkan seseorang bisa mengalami bisa mengalami infektif endokarditis gitu. Ya. Oke, jadi kasus ini akhirnya ditulis.
Nah, kita lihat kasusnya ditulis Dr. Minsi ya, presiden dari Kardio, dengan judul yang cukup menarik yaitu cutaneous vasculitis dan generalized lymphadenopathy. Itu jarang sekali gitu. Jadi pada IE infective endocarditis kita jarang sekali dapat ada apa namanya? Kita jarang sekali dapat ada infective endocarditis dengan generalized lymphadenopathy. Kita juga jarang dapat E. coli sebagai penyebab dari endokarditis gitu. Jadi a rare case report gitu. Jadi ini juga sudah langsung eye catching buat reviewer atau editor gitu untuk menerima kasus ini. Mudah-mudahan ini bisa di-publish. Jadi di sini tadi sudah kita bahas, jadi judulnya kita mau bikin, kemudian di abstrak kita kasih singkatnya ya. Tapi kalau ditulis pada introduction kasih tahu bahwa ada kasus IE sekian sekian sekian, tapi di alinea ketiga langsung dimasukkan bahwa pada blood culture negatif infective endocarditis masih mungkin tolong pikirkan E. coli sebagai penyebabnya. Jadi ini adalah suatu kenapa kasus ini perlu dilaporkan karena tadi E. coli jarang sekali, terus lymphadenopathy generalisata jarang sekali gitu. Jadi bahwa ada orang dengan ini jangan langsung mikir TBC aja atau autoimun saja, masih mungkin infektif endokarditis gitu. Ya. Ini sebagainya. Lalu case report singkat aja, pasien dengan segini-segini ketemu clinical finding-nya apa, ketika dibuat diagnosanya, follow up pasiennya apa, antibiotiknya apa gitu ya, dilaporkan secara singkat. Lalu baru masuk ke discussion. Nah, discussion ini tadi kita bahas tadi. Seberapa jarangnya E. coli-nya, terus bagaimana sampai datang sampai pada diagnostik, bagaimana sampai E. coli bisa menyebabkan IE dia masuk dari mana kayak gitu ya. Terus kemudian apa aja yang pokoknya yang bisa merupakan sesuatu yang mendukung untuk kita bahas gitu ya. Lalu secara kesimpulan bahwa seorang dokter harus curiga juga loh ini ada E. coli sebagai learning point-nya. Nanti yang deklarasi ini kita akan bahas di dalam diskusi di kelompok tadi ya, bagaimana kita menulis tadi acknowledgement, funding, authorship dan lain-lain. Tapi tadi yang paling penting learning point-nya apa ya kita pelajari. Jadi E. coli harus dipertimbangkan kalau ada seseorang dengan demam lama gitu ya. Terus kemudian dia ada vaskulitis, ada generalized lymphadenopathy. Ini didapatkan tidak sengaja dari CT thorax dan CT abdomen. Ternyata dia ada lymphadenopathy gitu. Dan bukti, kita punya bukti walaupun kita nggak periksa yang canggih-canggih, tapi kita punya bukti ada dari PA-nya dan bukti dari kultur dari yang diambil itu. Sehingga kita bisa menegakkan diagnosa pasien ini. Itu mungkin salah satu contoh. Baik, jadi saya mau summary aja. Jadi sekali lagi di introduction cukup 3 paragraf, paling banyak 4. Tulis apa tujuan kita bikin sebagai background-nya. Lalu tulis kasus pasien secara singkat aja, masukin semua kasus pasien tersebut, yang penting-penting yang mendukung. Lalu kita discussion kenapa kasus ini seperti ini, sesuai dengan kasus masing-masing, ya. Lalu kemudian konklusi apa yang bisa dipelajari dari kasus ini. Ya, itu yang penting. Nah, sebagai akhir saya mau tunjukkan judul itu juga penting sekali. Mungkin di dalam topik penulisan bersama kita tentang judul itu belum dibahas, tapi penting sekali. Selesai menulis dulu semua, kembali lagi evaluasi judul kita sudah cocok belum, judul kita menarik atau enggak, sudah sesuai belum dengan jumlah kata yang diminta dari jurnal. Itu kadang-kadang dari satu jurnal hanya boleh 6 kata gitu, hanya boleh 20 kata, nggak boleh lebih gitu ya. Nah, ini saya mau kasih contoh tentang judul yang seksi, yang menarik. Ini yang menulis orang-orang, pokoknya orang-orang penting lah, orang-orang terkenal di bidangnya gitu. Dia menulis dengan judul Anti-Phospholipid Syndrome and IgA anti beta 2 glycoprotein antibody. Terus titik 2, when Cinderella becomes a princess. Kamu kalau lihat judul ini, pengen tahu ini dia nulis apa ya gitu ya. Jadi menarik sekali untuk ditelaah, apa ya dulu Cinderella becomes a princess gitu, apa maksudnya gitu. Nah,
Ketika judul ini sangat menarik seperti ini, orang akan tertarik untuk baca gitu, ya. Jadi judul itu penting. Tapi jangan jauh-jauh sekali, tapi ini dia bagus sekali dia mengulas ketika sesuatu yang sama sekali tidak diperdulikan ternyata sekarang jadi perhatian dunia gitu. Jadi hal-hal yang yang berhubungan lah gitu, bukannya tanpa hubungan sama sekali gitu. Kalau nulis Cinderella Becomes a Prince di jurnal yang sangat apa Q2 prestisius seperti ini ya. Ini yang menulis adalah orang-orang yang membuat kriteria-kriteria antifosfolipid ini. Ya. Yang kedua, contoh ini punya Dr. Guntur ya. Chromobacterium violacum, the deadly sepsis gitu ya. Orang yang lihat aja, wih apa ini gitu ya. Jadi pingin baca, wih seganas apakah kuman ini gitu ya. Jadi judul itu menarik sekali untuk orang perhatian untuk lihat ya. Yang ketiga, ini punya Dr. Rudi Wisasana. No good man will ever want me gitu. Jadi penasaran, apa sih ini gitu ya. How structural social inadequately increases women vulnerability to HIV transmission. Ya. Jadi dia pasang judulnya justru menarik sekali. No good man will ever want me gitu ya. Jadi sesuatu yang menarik untuk orang mau nelah ini apa ya gitu, mau baca ini apa ya gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian selesai presentasi saya pada hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Dr. Bakti sudah ada di sini. Oke, silakan kalau mungkin ada yang ingin bertanya juga dari teman-teman di sini kan pasti banyak yang buat case report ya. Jadi silakan aja kalau ada yang ingin bertanya. Dokter Lani, boleh nanya? Boleh silakan. Kan kita sekarang lihat ada juga jurnal khusus yang buat case ya. Iya. Ada jurnal-jurnal tertentu yang memang dia mencari hanya memuat case gitu kayak PMG rasanya ada, kemudian ada Journal of Medical Case Report ya, ada juga case journal gitu. Jadi jadi hanya case gitu. Jadi sebetulnya lebih dan lumayan sih ketiga rata-rata ketiga lah dengan indeksnya 20 jadi hampir sama Akta Medika lah ya. Iya betul. Sebetulnya bagaimana sih, apakah lebih baik kalau kita punya case itu pada jurnal yang khusus case atau pada jurnal yang misalnya memang jurnal tertentu tapi dia menyediakan ruang untuk case gitu ya, mungkin pembacanya lebih khusus lah gitu dibanding kalau jurnal yang umum khusus jurnal untuk yang hanya memuat case tapi umum. Iya dok. Ya sebetulnya tadi kita terima kasih dok atas pertanyaannya. Ya kalau kita mau submit jurnal sebaiknya kita pelajari dulu jurnal itu, lihat dulu di archive-nya, lihat dulu mereka publish-nya rata-rata tentang apa, rata-rata seperti apa gitu. Jadi kita bisa lihat dan dari nanti kalau kita lihat di jurnal tersebut kita bisa lihat dia segmen pembacanya kemana gitu. Jadi kalau misalnya contoh tadi pasien saya yang dengan osteomalacia tadi, oncogenic osteomalacia tadi, itu sebetulnya ditaruh di kalau lihat seperti itu memang lebih spesifik pasien ini sebetulnya taruh di jurnal reumatologi yang tentang bone gitu, tentang tulang gitu. Tapi sengaja dimasukkan ke Lancet dengan harapan bahwa pembaca ini lebih umum semua, baik dari dokter umum sampai ke dokter spesialis pun pangsa pasarnya Lancet itu dia luas gitu, mencakup semua gitu. Nah, Lancet sekarang memang sudah bikin Lancet khusus, tapi Lancet yang umum besar itu dia masih punya pangsa baca besar sekali. Jadi nanti kita lihat tujuan kita mau tulis ini ke mana gitu, message yang kita mau sampaikan kepada siapa gitu. Kalau kita mau sampaikan message ini kepada para ahli reumatologi yang khusus dengan lupus ya, mungkin lebih baik kita masukkan ke jurnal yang spesifik gitu. Tapi kalau kita pinginnya orang lain tahu yang lebih luas lagi, mungkin bisa di jurnal yang umum, jurnal case report, jurnal yang umum gitu.
Itu dulu mungkin jawaban saya. Kalau Dokter Bakti mau menambahkan atau Dokter Ediana yang sudah lebih banyak punya pengalaman menulis. Belum ada tambahan dari saya. Silakan Ediana. Ya, terima kasih Dr. Lani. Saya bukan klinisi, jadi saya tidak punya pengalaman untuk case report. Tapi dalam mengelola jurnal di Altea, biasanya kalau jurnal-jurnal tertentu memang punya slot-slot khusus ya untuk case, dan itu sangat terbatas. Di kami hanya terima case report itu 1 dari 10. Tapi akhir-akhir ini dikatakan juga bahwa case report itu kalau misalnya di suatu jurnal, apalagi mungkin di LTA itu yang mengkhususkan untuk original artikel, lebih baik ditiadakan. Jadi, ya, kita sangat membatasi untuk case report. Jadi betul kalau misalnya mau khusus membuat barangkali nantinya gitu ya, IPD mau membuat jurnal spesial untuk case report gitu, barangkali cukup menarik nih, karena kan pastinya di klinik banyak sekali case-case yang menarik. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau di klinis mau dilihat, kita banyak sekali case report, apalagi case-case yang kita laporkan setiap hari Selasa itu, sebetulnya kalau ditulis dengan baik dan ini itu layak dipublish banyak gitu. Tapi karena biasanya selesai hanya pada selesai laporan, selesai gitu, sayang sekali gitu. Sehingga nanti selesai acara kita ini, setiap Selasa kita akan usahakan laporan-laporan yang dibuat laporan kasus itu diusahakan untuk sampai publish gitu. Itu menarik gitu. Ya. Mungkin Pak KPS ada di sini ya, jadi bisa juga mendorong supaya kasus-kasus menarik itu bisa sampai dipublish gitu ya. Saya mau kasih satu masukan aja untuk yang infeksi atau itu kasus yang bagus itu adalah kalau sampai terbukti etiologinya apa. Jadi susahlah kalau kita mau publish misalnya dengue dengan kasus yang menarik, tapi kita nggak punya bukti bahwa dengue-nya positif dari NS1 atau dari PCR atau dari IgG/IgM. Sesuatu kasus yang viral kayak dengue itu bagusnya ada pembuktian antigen dan antibody. Atau kalau pembuktian antibody saja kalau bisa 2 kali, jadi pre dan post. Sama kayak COVID juga. Kalau COVID kamu mau laporkan sebagai kasus yang bagus, tapi PCR-nya hanya 1 kali, itu nggak kuat. PCR harus 2 kali, atau PCR 1 kali dengan 1 serologi yang positif. Ya, jadi itu penting sekali. Kalau bakteria ya tentunya harus culture positif. Ya. Itu aja pesan Jadi, saya. Jadi kita sudah harus antisipasi gitu dok. Maksudnya kalau di klinik kasus ini bagus ya mau ditulis, sudah antisipasi. Jadi jangan lupa itu harus dicek gitu. Kan kalau bilang itu tidak bisa cek di sini kan itu bisa sebetulnya dicek gitu ya. Jadi harus antisipasi ke depannya bahwa kasus ini sudah saya pegang mau saya laporkan. Jadi yang perlu-perlu harus cepat dilengkapi gitu. Mumpung masih ada pasiennya diperiksa gitu. Ya. Kalau sampai nanti kan biasanya kalau di penyakit dalam, kalau yang memang penting dan bagus, silakan ada dana ya. Kalau pasien itu FISBES, ada dana untuk membantu beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang untuk melengkapi gitu. Sayang aja kalau cuman sampai dilengkapin sesudah itu selesai gitu. Padahal itu dilengkapi bisa untuk publikasi. Ada lagi pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke break room? Mungkin saran sebaiknya ya kan kalau bikin case kayaknya ya betul harus bertele-tele bukan bertele tapi harus lengkap segala macam dari hari ke hari diceritakan, walaupun sebetulnya kalau ditulis seperti tadi juga Dokter Lani bilang itu sebenarnya sangat sangat pendek, harus bisa disingkat gitu ya. Jadi mungkin kalau kita usulkan saya boleh saja misalnya Maaf, Dokter Rudi, suaranya putus, dok. Format yang sekarang laporan kasus tiap minggu misalnya, kalau bisa
1 lembar gitu. Halo, kedengaran? Maaf dokter, Disingkat dalam 1 lembar. putus. Pilihan aja kira-kira. Suara dokter Rudi putus dok, maaf dok, boleh diulang nggak dok? Halo, suaranya nggak kedengeran. Kalau yang, maaf, nanti boleh nggak dokter Rudi, nanti diulang yang tadi barusan disampaikan dokter Rudi ya, suaranya tadi putus. Ini ada pertanyaan dari dokter Andre, kalau pasiennya sudah pulang, sulit kontrol dan tidak dapat izin. Ya, sebaiknya kalau kita sudah nilai pasien ini menarik, sebaiknya segera minta izin. Sebetulnya di status kita di Hasan Sadikin, itu kalau pasien masuk rawat, itu sebetulnya keluarga atau pasien ada tanda tangan bahwa kasus ini akan dipakai dalam pembelajaran gitu. Itu sebetulnya ada. Tapi kalau nggak salah itu tidak ada untuk suatu publikasi ya. Saya nggak ingat, cuman untuk sebagai pembelajaran gitu. Nah, jadi kalau dari awal ingin kasus ini dibuat sebagai case report, selalu usahakan minta. Kalau nggak jadi pun nggak apa-apa, tapi minta dulu di awal gitu, sehingga ada di punya izin gitu. Ada jurnal yang wajib harus dilampirkan. Tapi kalau ada jurnal yang dia hanya kita mengisi persetujuan bahwa itu sudah dimintakan izin, nah, tanpa harus ada bukti tanda tangan dari pasiennya gitu. Jadi ya kalau sampai mentok nggak bisa, tapi yang penting izin secara lisan ada, silahkan boleh pilih jurnal yang tidak mewajibkan harus melampirkan tanda tangan dari pasien. Gitu.